Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Tanpa kita sadari bahwa kita sudah memasuki malam yang ke-21, di mana 10 hari terakhir di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sediakan suatu malam yang dianya adalah lebih baik dari 1000 bulan. Nabi SAW ketika memasuki 10 malam yang terakhir, maka beliau lebih mengencangkan dan lebih menyemangatkan lagi ibadahnya. Diriwayatkan bahwa Nabi apabila masuk 10 malam yang terakhir, syaddal mi'zar wa ayqadha ahlah wa ahya lailatah. Nabi menghidupkan malam-malam di 10 hari yang terakhir. Beliau juga membangunkan keluarganya dan beliau semakin menambah ibadah di 10 malam yang terakhir. Mudah-mudahan kita masih memiliki stamina, kita masih memiliki semangat untuk justru finish dari bulan Ramadan dengan mendapatkan salah satu kemuliaan, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Ada sebuah ilustrasi yang sangat menarik berkaitan dengan Al-Quran dan diutusnya Nabi SAW. Beberapa ulama mengilustrasikan bahwa mirip seperti seorang pengembara. Ketika pengembara tersebut berada dalam hutan, dia tidak tahu berada di mana dirinya. Dia juga tidak tahu siapakah dirinya, akan kemanakah dirinya pergi. Maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, berhari-hari dia mencari jati dirinya. Siapakah dirinya? Akan kemanakah dirinya? Di mana dirinya? Maka kemudian tiba-tiba hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, datang seseorang utusan raja yang menyampaikan kabar bahwa ternyata beliau adalah salah seorang pangeran, yang kemudian sebagai buktinya bahwa ada suatu tanda yang telah diberikan oleh raja kepadanya. Maka kemudian melalui orang tersebut, hadirin ikhwatal iman, melalui utusan tersebut, maka utusan tadi membawa sebuah surat dari sang raja menjelaskan tentang apa yang perlu dia lakukan di dalam hutan itu. Begitulah gambaran manusia. Ketika manusia diibaratkan sebagai seorang pengembara tadi, maka dia berada di hutan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul dengan membawa kitab-kitab suci, di antaranya adalah Al-Quran, untuk menjelaskan siapakah manusia, akan pergi kemana dia, dan apa yang perlu dia lakukan untuk bisa selamat keluar dari hutan rimba itu. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala dengan manusia, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Kalau beberapa ulama yang lain mengilustrasikan Al-Quran ini ibarat mirip seperti buku petunjuk. Ya. Saya masih ingat salah seorang almarhum, ya, salah seorang asatidz kita, beliau memberikan suatu ilustrasi bahwa kalau kita beli mobil, ya, mobil itu katakan Mercedes, maka buku petunjuknya adalah buku yang dikeluarkan oleh Mercedes. Tidak bisa kalau kita menggunakan buku petunjuk dari Toyota dan lain sebagainya. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, maka buku petunjuknya
Katalognya adalah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Karenanya hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ada beberapa karakter yang dimiliki Al-Qur'an yang menjadikan kita semakin bangga. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Salah satunya tadi sudah disebutkan ketika cerdas cermat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Thaha ayat yang kedua, Allah menyatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala justru untuk mempermudah manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalnal Qur'ana 'alaika litashqa. Allah menyatakan dalam surat Thaha, surat ke-20 ayat kedua, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an untuk menyusahkan kalian. Sebagian ada orang yang merasa dengan Al-Quran seolah-olah hidupnya dibatasi. Bukan, hadirin ikhwatal iman. Allah dengan tegas menyatakan bahwa justru Al-Quran untuk mempermudah kita. Karenanya salah seorang da'i, salah seorang pejuang menyatakan dalam muqaddimah tafsirnya yang sangat monumental, beliau mengatakan al-hayatu fi zilalil Quran ni'matun la yadhuquha illa man dzaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu adalah nikmat, dan tidak ada yang mampu merasakannya kecuali orang yang betul-betul telah merasakannya. Al-Quran bukan untuk menyusahkan manusia, hadirin ikhwatal iman. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan tentang bagaimana kita ingin menikah, Al-Quran memberikan batasan-batasan. Fitrah manusia untuk suka kepada lawan jenisnya. Allah menyatakan dalam surat Ali Imran yang tadi saya bacakan dalam surat Maghrib, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi manusia ada cinta syahwat dengan lawan jenisnya. Itulah fitrah manusia. Sehingga ketika Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana pernikahan itu, bagaimana semuanya dibingkai, hadirin ikhwatal iman. Ya, tidakkah kita lihat, hadirin ikhwatal iman, ya, sebagian negara yang mereka tidak menggunakan Islam sebagai landasannya, sebagian masyarakat yang tidak menjadikan Islam sebagai landasannya merasa kesulitan. Singapura, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, untuk memotivasi masyarakatnya agar mau memiliki anak, itu hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, apabila ibu dan bapak, apabila orang tua menabung persiapan untuk calon anaknya, maka ketika lahir, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, government di Singapura akan memberikan 2 kali ganda dari apa yang sudah dia spend, apa yang sudah dia tabungkan. Jadi kalau katakan dia menabung $1.000 Singapura, maka akan diberikan 1.000 lagi untuk memotivasi, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Tapi ternyata tidak juga mampu. Government di Australia, kalau misalnya bagi mereka yang citizen ataukah permanent resident, untuk memotivasi mereka agar memiliki keturunan lahir, maka kemudian diberikan 5.000 Australian dollar. Tapi lagi-lagi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, yang termotivasi biasanya orang-orang lain. Karena tanpa 5.000 Australian dollar juga memang cukup kerap dan cukup sering. Tapi kembali hadirin ikhwatal iman, justru kita ingin menyatakan ma anzalnal Qur'ana 'alaika litashqa. Al-Quran bukan turun untuk menyusahkan manusia, justru untuk mempermudah, hadirin ikhwatal iman. Bahkan hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, begitu hebatnya Al-Quran mengatur juga masalah tentang bagaimana kehidupan sosial, bagaimana terhadap orang-orang yang kurang mampu, bagaimana kehidupan secara bernegara. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ini merupakan karakter yang pertama dari Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan untuk menyusahkan manusia, justru hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dia menjadikan manusia lebih mudah hidupnya, nikmat hidupnya orang yang bersama Al-Quran. Yang kedua, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, karakter dari Al-Quran adalah makhluk, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan terpelihara, kitab suci yang Allah jamin akan terpelihara. Allah menyatakan, hadirin ikhwatal iman, dalam surah yang ke-56 ayat 77 dan 78. Allah menyatakan, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dalam surah yang ke-56 dan ayat 77 dan 78,
bahwa Al-Quranul Karim merupakan kitab yang mulia yang Allah jamin Allah akan pelihara. Subhanallah, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Terkadang kita dapati, misalnya tadi kita saksikan anak-anak kita, tidak ada di antara mereka yang tahu arti kata demi kata, tapi ternyata Al-Quran mampu untuk dihafalkan oleh mereka. Subhanallah. Betapa banyak sering lomba hafalan Al-Quran yang diadakan oleh Kerajaan Saudi Arabia, yang diikuti oleh para peserta dari Indonesia, Malaysia dan lain sebagainya. Ketika mereka lomba hafalan, luar biasa hafalan mereka. Tapi ketika ditanya, kaifa halu? Banyak di antara mereka yang tidak tahu ini pertanyaan apa. Jadi artinya mereka tidak pandai bahasa Arab, tapi mereka bisa hafal Al-Quran. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Bahkan begitu hebatnya Allah memelihara Al-Quran, bukan saja bangsa Arab yang hafal, tapi ternyata hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, orang-orang yang non-Arab, yang mereka tidak bertutur kata Arab, mereka mampu hafal Al-Quran. Bahkan kita menjadi bukti hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kita sudah hafal surah Al-Fatihah sebelum kita tahu huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta. Sebelum kita tahu, seperti sebagian anak-anak kita tadi, tapi kita sudah hafal surat Al-Fatihah. Karena itu di sebagian ma'had tahfiz di daerah-daerah di Indonesia, metode menghafal Al-Quran adalah anak diperdengarkan Al-Quran secara sering. Karena hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ternyata hafalan kita bermula dengan mendengar dan bukan dengan membaca. Jadi metode untuk menghafalkan Al-Quran, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, di ma'had tahfiz di Indonesia itu dengan sering dibacakan ayat Al-Quran. Kembali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memelihara Al-Quran. Yang ketiga hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, karakteristik dari Al-Quran adalah Al-Quran tidak ada yang mampu menandingi. Itulah diantara definisi Al-Quran, bahwa Al-Quran menjadi mu'jizat. Mu'jizat hadirin ikhwatal iman dari kata-kata a'jaza, yu'jizu, yang artinya adalah melemahkan orang-orang yang berusaha mengingkari Al-Quran. Kita lihat bagaimana ketinggian bahasa Al-Quranul Karim. Luar biasa hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Bahkan ada, ketika saya masih kuliah di Universitas Cabang Saudi di Jakarta, di Libya, ada hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, seorang doktor, namanya Dr. Alif. Nama asli beliau adalah Arif Hijazi dari Mesir. Tapi disertasi doktor beliau itu hanya Al-Alif fil Qur'anil Karim. Huruf alif dalam Al-Quranul Karim. Beliau mampu mendapatkan doktor. Baik dilihat dari maknanya, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ataupun penggunaannya dalam sastra Al-Quran. Luar biasa. Beliau pernah menjelaskan tentang bagaimana hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kemukjizatan Al-Quran dari segi intonasinya saja. Kalau tadi kita melihat dan mendengarkan ibu-ibu bersenandung, ya, dengan diiringi irama dari Ustadz kita, ya, maka beliau menjelaskan bahwa hadirin ikhwatal iman, dari intonasinya saja Al-Quran sudah begitu mukjizat. Contoh hadirin ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang bagaimana kondisi malam dan bagaimana ketika subuh. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal laili idza as'as. Demi malam, hadirin ikhwatal iman, kita tidak tahu as-as itu apa, tapi dengan intonasinya yang menunjukkan adanya tenang. Idza as-as. Tapi Allah kemudian melanjutkan was-subhi, dan waktu subuh. Idza tanaffas. Allah memberikan kata ada syaddah yang menunjukkan hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, sudah mulai ada kehidupan. Beliau mengatakan luar biasa. Dari intonasinya saja, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, merupakan kemukjizatan Al-Quran. Belum hadirin ikhwatal iman, dari segi puitisasi luar biasa. Banyak surat-surat pendek yang ujungnya sama. Bahkan hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, surat Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ujungnya semuanya hum, kum, dan lain sebagainya, yang menunjukkan hadirin ikhwatal iman rahimakumullah bagaimana perlunya tegas